Kita bukan orang yang menolak dosa karena takut kena kutuk, takut ketabrak, takut sial nanti, wah takut bangkrut nanti, udah deh nggak berdosa deh. Ya bukan begitu. Tapi kita menolak dosa karena kita tahu ada Tuhan bersama kita. Ngapain kita melakukan hal seperti korupsi kalau Tuhan bersama kita? Tuhan pasti cukupin kita. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word. Apa kabarnya? Setiap kita, saya percaya ada dalam perlindungan Tuhan. Kita percaya Tuhan pegang kendali di hidup kita. Banyak orang hari-hari ini hidup dalam ketakutan, kecemasan, dalam kepanikan ketika mereka hadapi masalah, ketika ada hal yang harus diselesaikan, lalu merasa apa yang ada di hidupnya tidak cukup untuk hadapi masalah, apa yang ada di hidupnya kurang untuk menyelesaikan tagihan mungkin, kurang untuk menyelesaikan tantangan yang dia hadapi. Nah, seringkali takut atau cemas atau panik itu hadir dari kesadaran yang salah. Kita berpikir bahwa Tuhan hanya ada waktu kita ibadah. Tuhan hanya ada waktu kita ke gereja. Tapi waktu kita hadapi masalah, hadapi tantangan, kita hanya percaya Tuhan memperhatikan kita dari sorga. Tuhan melihat kita dari jauh. Tapi biar saya kasih tahu, di dalam perjanjian baru sejak Yesus datang, Yesus bahkan berjanji kepada kita yang mengasihi Dia, kepada kita yang percaya kepadanya. Dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 23, dikatakan, jawab Yesus, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami, perhatikan kalimat ini, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Yesus tidak memperhatikan kita dari jauh. Yesus datang kepada kita, kerajaannya datang kepada kita, dan diam bersama-sama dengan kita. Yesus dan kerajaannya datang kepadamu. Dia tidak memperhatikanmu dari jauh. Ya, saya tahu ada masalah, ada tantangan. Tapi seringkali bukannya Tuhan membiarkan kita kesulitan, kesusahan, tapi Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa kita harus percaya Tuhan ada bersama kita. Semuanya akan baik-baik saja. Kalau kita punya kesadaran ini, saya percaya hadirat Tuhan bawa damai di tengah kesulitan. Kalau kita sadar ada hadirat Tuhan, ada kehadiran Tuhan di hidup kita, Tuhan gak lihat kita dari jauh, tapi Tuhan diam dan tinggal bersama kita. Pemahaman itu, kesadaran akan hal itu, membuat takut sirna, panik pergi, khawatir tersingkir. Amin. Yuk kita lihat firman Tuhan dikatakan, Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kita percaya bahwa Tuhan bukan memperhatikan kita dari jauh, tapi Tuhan ada bersama kita. Dan ketika Tuhan ada bersama kita di tengah masalah kita, Tuhan bukan hanya sebagai pengamat yang memperhatikan, melihat bahwa oh ya, kamu kena masalah, oh anakku ada masalah, oh dia sedang hadapi masalah. Tapi Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan menolong kita. Saya percaya pertolongannya ada ketika kita menyadari Dia ada bersama kita. Ya, saya menyebutnya itu iman, dan Tuhan hadir pada orang-orang yang punya iman, yang beriman. Alkitab berkata, ketika Sadrak, Mesak, Abednego diancam, dilempar ke dalam api, mereka punya iman bahwa nggak mungkin Tuhan nggak tolong, Tuhan pasti tolong. Kata sekalipun Tuhan tidak tolong, itu bukan kalimat keraguan, tapi itu kalimat yang memastikan, saya nggak percaya kalau Tuhan nggak tolong, Tuhan pasti tolong. Dan imannya itu membuat ketika mereka dilempar ke dalam api, mereka nggak sendirian. Nebukadnezar melihat dari luar, ada pribadi keempat bersama mereka. Dan pribadi keempat bersama mereka bukan melihat mereka terbakar, membiarkan mereka kemudian hangus, memperhatikan yang terjadi pada mereka. Pribadi keempat yang rupanya seperti anak dewa, teks bahasa Indonesia,
teks bahasa Inggris Son of God, seperti anak Allah. Beberapa penafsir Alkitab berkata gambaran Yesus hadir di tengah-tengah Sadrak, Mesak, Abednego. Yesus bukan hanya hadir, Tuhan bukan hanya hadir sebagai pengamat, tapi sebagai penolong. Api tidak menghanguskan mereka. Bahkan bukan hanya sebagai penolong, sebagai Tuhan yang menuntun mereka berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Setelah itu mereka dapat promosi dari Nebukadnezar. Hadirat Tuhan membuat kita sadar akan hadirat Tuhan, membuat kita menerima pertolongannya. Dan hadirat Tuhan, kita sadar ada Tuhan hadir, membuat kita menolak dosa, bukan dengan ketakutan, bukan karena takut dihukum, menolak dosa karena kita percaya Tuhan hadir di hidup kita. Mazmur 16 ayat 8 dikatakan seperti ini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Aku nggak goyah, aku nggak kalah sama dosa, karena aku sadar Tuhan nggak lihat aku dari jauh, tapi Tuhan ada bersamaku, diam di dalamku, hidup di dalamku. Kalau kita memiliki kesadaran itu, saya percaya kita bukan orang yang menolak dosa karena takut kena kutuk, takut ketabrak, takut sial nanti, takut bangkrut nanti, udah deh nggak berdosa deh. Ya bukan begitu. Tapi kita menolak dosa karena kita tahu ada Tuhan bersama kita. Ngapain kita melakukan hal seperti korupsi kalau Tuhan bersama kita? Tuhan pasti cukupin kita. Ngapain untuk saya menghalalkan segala cara? Ada Tuhan bersama saya, Tuhan bisa buka jalan dengan cara yang ajaib. Waktu kita sadar Tuhan bersama kita, itu membuat kita jadi teguh, jadi kuat. Tapi waktu kita pikir Tuhan jauh, memperhatikan kita dari jauh, Tuhan hanya ada di ibadah, di hari Minggu, berarti hari Senin gak ada Tuhan, hari Selasa gak ada Tuhan, Tuhan jauh dari hidup kita, Dia memperhatikan kita dari jauh. No, Tuhan bersama kita. Sadari itu, kesadaran akan Tuhan bersama kita membuat kita dimerdekakan dari kelemahan kita, dari dosa kita. Ingat, ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, jawabannya apa? Dia sadar bahwa bapaknya ada bersama dia, kasih bapak ada bersama dia. Bahkan kasih bapak melalui tuannya Potifar ada bersama dia. Sehingga dia jawabnya begini, bagaimana mungkin aku melakukan yang jahat kepada Allah dan kepada Tuanku yang begitu baik kepadaku. Dia sadar ada kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, melalui bahkan tuannya Potifar berbuat baik kepada dia. Itu yang buat dia menolak dosa dengan sukacita. Bukan dia nggak bilang begini, wah kalau aku berbuat dosa seperti ini, bisa ada petir aku mati. Enggak, dia nggak takut dengan hukuman. Dia menolak dosa dengan sukacita. Dia menolak dosa karena dia percaya Tuhan di pihak dia, Tuhan bersama dia. Buktinya apa? Potifar menunjukkan kasihnya. Pasti Tuhan yang suruh Potifar menunjukkan kasihnya kepada dia. Jadi orang-orang yang sadar ada Tuhan di hidupnya, dia bukan orang-orang yang menolak dosa karena takut, mengasihi Tuhan karena takut dihukum. Tuhan udah kayak preman. Kalau nggak bayar, nanti tokonya kebakar. Kalau nggak bayar, nanti pagernya dirusak. Kalau nggak berbuat baik, nanti dirusak. Nggak gitu. Pola pikir kita nggak gitu. Karena Tuhan baik, ya saya nggak mungkin berbuat jahat. Karena Tuhan baik, ngapain juga buat jahat. Karena Tuhan yang baik ada bersama saya, masa saya buat jahat? Masa saya buat dosa? Jadi kesadaran akan Tuhan hadir di hidup kita nggak buat kita panik, nggak buat kita cemas, nggak buat kita khawatir. Tapi juga memampukan kita nggak melakukan yang jahat. Bukan karena takut, tapi karena sayang sama Tuhan. Karena kasih sayang Tuhan ada di hidup kita. Dan waktu kita sadar ada hadirat Tuhan di hidup kita, hadirat Tuhan membuka akses untuk hikmat dan favor. Amsal 3 ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yesus bukan hanya sahabat kita, tapi Yesus sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber ide kita. Waktu kita sadar ada Tuhan di hidup kita, saya percaya ada sesuatu yang terjadi di hidup kita. Ada hikmat yang menuntun kita. Ada tuntunan yang membawa kita ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu orang yang tepat, dan berjumpa dengan berkat yang tepat yang Tuhan siapkan buat kita.
Musa di perjanjian lama, bahkan kalau kita baca di Keluaran 33, 14, 15, Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa tahu tanpa Tuhan nggak ada tuntunan, tanpa Tuhan nggak ada hikmat. Dan hari ini Tuhan bukan jauh lagi, tapi Tuhan dalam kita. Sadarlah Tuhan dalam kita. Waktu kita sadar Tuhan dalam kita, kita berani doa, Tuhan tuntun saya. Kita punya kesadaran, Tuhan biar hikmat-Mu yang melampaui ilmu pengetahuan yang tuntun saya. Apakah saya harus pergi? Apakah saya harus melangkah? Apakah saya harus ketemu orang ini? Dan saya percaya Tuhan akan tuntun kita. Saya percaya kalau kita mengerti hal ini, takut pergi, cemas pergi, khawatir pergi, yang ada damai sejahtera di hidup kita. Tantangannya mungkin belum selesai, doanya mungkin belum dijawab, tapi imannya sudah mulai tumbuh. Dan ketika kita beriman, saya percaya Tuhan jawab iman kita. Orang yang beriman, Alkitab berkata, imanmu memulihkan, imanmu menyembuhkan, imanmu yang membuat keadaan diputar balik, imanmu yang membuat jalan terbuka. Puji Tuhan, mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami pagi ini. Ingatkan selalu kami Tuhan, bahwa Engkau selalu ada dalam kami, Engkau bukan memperhatikan kami dari jauh. Engkau tinggal di dalam kami, yang memberi kami kekuatan, hikmat, bahkan pertolongan. Di dalam nama Yesus, pagi ini, jamah setiap pribadi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, bahkan setiap doa dan pengharapan dijawab Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan bukan memperhatikan saya dari jauh, Tuhan tinggal di dalam saya, bukan sebagai pengamat, tapi sebagai penolong. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa sematkan atau tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Kalau mau tulis pokok doa juga boleh, saya akan luangkan waktu untuk berdoa. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!